Halo Sobat Antara, saya Hadbah Barul Yoma. Kali ini saya sedang berada di Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandi Angin. Sebelum menikmati keindahan yang ada di Tahura ini, kita membeli tiket terlebih dahulu. Dan saat ini saya sedang ditemani dengan Bapak. Saya Alvin. Alvin. Oke. Saya ingin menanya Pak, dengan Bapak Alvin saat ini Bapak sebagai apa Pak di sini? Tugas saya di sini sebagai petugas retribusi di Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandi Angin. Oke. Untuk jumlah pengunjung di sini berapa sih Pak kalau boleh tahu? Untuk kisaran pengunjung di hari biasa itu sekitar 100 sampai dengan 300 orang per hari. Kemudian untuk di hari weekend, Sabtu dan hari Minggu itu kisaran 1000 sampai 2000 orang di hari weekend. Untuk harga tiket sendiri berapa sih Pak? Untuk harga tiket itu untuk umum ya, dewasa itu 12.000 per orang. Kemudian untuk tiket rombongan itu 11.000 per orang. Kemudian untuk anak-anak, rombongan anak-anak itu 8.000. Kemudian anak-anak umum itu juga 10.000. Kemudian untuk roda 2 itu 10.000 per unit. Sama roda 4 itu 25.000 per unit. Kemudian ditambah lagi tiket asuransi satu orangnya Rp1.000. Kemudian khusus di malam Sabtu dan malam Minggu ini kan untuk pengunjung bisa untuk camping. Nah itu ada tambahan biaya lagi per orangnya 5.000 per orang kalau yang mau camping. Oke, terima kasih Ya, banyak sama-sama, ya Pak ya. ya. Nah Sobat Antara, sesudah kita membeli tiket, kita akan ke atas untuk menikmati pemandangan dari Tahura Sultan Adam Mandi Angin. Tahura Sultan Adam Mandi Angin ini bukan sembarang hutan loh. Hutan ini punya sejarah yang panjang dan penting buat Kalimantan Selatan. Dulu Tahura ini merupakan hutan lindung yang sudah dilestarikan sejak zaman kolonial Belanda. Sekarang Tahura ini merupakan paru-paru bagi Kalimantan Selatan dan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Yuk ikutin saya. Sobat Antara, kali ini saya sedang berada di pertigaan Tahura Sultan Adam Mandi Angin, dan di sebelah kanan saya mengarah ke perbukitan Tahura Sultan Adam Mandi Angin, dan di sebelah kiri saya terdapat pusat informasi geologi Meratus yang dimana terdapat semua informasi mengenai Meratus Geopark di Kalimantan Selatan dan Tahura Sultan Adam Mandi Angin. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Taman Satwa yang ada di Tahura Sultan Adam Mandi Angin. Saat ini saya berada di Taman Satwa Tahura Sultan Adam Mandi Angin dengan bersama Bapak. Nama saya Rizwan. Dan saya di sini sebagai pengasih makan hewan-hewan saja. Oke. Bapak, di sini kiranya ada berapa jenis satwa sih, Pak? Kalau di sini di tempat kita sekarang ada 9 jenis. Jadi dalam 9 jenis ini ada beruang, owa-owa, kelinci, binturung, terus beruang, sama landak, buaya, dan rusa. Nah, kalau rusa kita ada 3 jenis, Kak. Nah, kalau rusa itu ada rusa sambar, totol, sama timor yang kita punya di sini. Bagaimana sih, Pak, cara wisatawan untuk menikmati kunjungan ke Taman Satwa Tahura Sultan Adam ini? Nah, kebetulan kita bisa ngasih makan rusa, itu dengan cara kita beli dengan orang yang ada di sana, beli dan kita bisa mengasih makan rusanya gitu. Karena kalau untuk kelinci, kita bisa beli juga untuk makanannya kita jualan dan bisa ngasih langsung. Makasih ya Pak ya. Ya, makasih. Sobat Antara, tahu nggak sih kolam berenang bersejarah ini terdapat di Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandi Angin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Kolam berenang bersejarah ini diresmikan pada tanggal 26 Februari 1939 oleh Gubernur Van Borneo, Dr. Bouke Janhaga. Kolam berenang bersejarah ini merupakan situs peninggalan Belanda yang terdapat di Tahura Sultan Adam Mandi Angin yang lebih dikenal dengan Kolam Belanda. Kolam ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, sekaligus merasakan nuansa sejarah kolonial. Selain menawarkan keindahan alam dan sejarah, kolam Belanda juga menjadi tempat edukasi bagi pengunjung. Di sekitar kolam, terdapat papan informasi yang menjelaskan sejarah dan fungsi kolam ini pada masa kolonial. Diperkirakan bangunan ini merupakan pemandian dari tamu-tamu dari Dr. Bouke Janhaga yang rindu akan kampung halaman mereka. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah untuk pengunjungnya, Tahura Sultan Adam Mandi Angin juga menyuguhkan pengalaman sejarah untuk pengunjungnya. Karena di sini merupakan sisa-sisa puing dari bangunan kolonial Belanda. Hal ini memberi wawasan tambahan bagi pengunjung tentang pentingnya situs ini dalam konteks sejarah lokal. Keberadaan kolam Belanda menambah daya tarik kawasan ini, menjadikannya destinasi yang lengkap bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam dan sejarah. Keunikan kolam berenang Belanda ini di mana airnya mengalir dari sumber mata air yang sangat alami dan kesegarannya yang khas. Namun tempat yang dulunya digunakan untuk menyambut tamu-tamu dari Belanda sekarang sudah menjadi objek wisata yang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pengelola Tahura Sultan Adam terus berupaya menjaga dan merawat kolam Belanda agar tetap menjadi destinasi yang menarik dan edukatif. Jadi Sobat Antara, konon katanya air di sini sangat segar dan bisa untuk diminum. Memang segar teman-teman. Nah, Sobat Antara, berseberangan dengan kolam Belanda, di sini terdapat pancuran air yang dimana airnya mengalir dari kolam Belanda dan akan dialirkan lagi ke area bawah. Dengan segala keunikan dan keindahannya, kolam Belanda di Mandi Angin Tahura Sultan Adam menjadi destinasi yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang ingin menikmati wisata alam sekaligus belajar sejarah. Konon katanya untuk luas dari kolam Belanda ini dari 30 kali 50 meter persegi dengan kedalaman untuk area sini sedalam 1-3 meter dan untuk area atas sendiri sedalam setengah meter yang diperuntukkan untuk anak-anak dan orang-orang yang tidak bisa berenang. Serta untuk jam operasional sendiri petugas menjaga mulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Keberadaan kolam ini tidak hanya memperkaya pengalaman wisata, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan sejarah.
Bukit Mandi Angin yang terletak di Tahura Sultan Adam menjadi salah satu destinasi wisata alam yang paling diminati di Kalimantan Selatan. Dengan luas sekitar 112.000 hektar, Tahura Sultan Adam menawarkan keindahan alam yang memukau dan berbagai aktivitas menarik bagi para pengunjung. Sobat Antara, kali ini saya sedang berada di atas Bukit Mandi Angin yang berketinggian 1373 mdpl, dan saat ini suasananya sedang hujan, serta di belakang saya ini terdapat batu Geopark Meratus yang berusia 180 juta tahun yang lalu, dengan konon dinamakan batu kulit ular yang sangat keras dan tidak mudah untuk dipecahkan. Bukit Mandi Angin dikenal dengan pemandangannya yang menakjubkan. Dari puncaknya, pengunjung dapat melihat panorama hutan yang hijau dan udara yang sejuk. Untuk mencapai puncak Bukit Mandi Angin, pengunjung harus menempuh jalur pendakian yang cukup menantang. Sobat Antara nggak asing lagi kan dengan tempat ini yang sangat familiar, yang sering banget dibuat konten dan untuk foto-foto di media sosial dari remaja dan Gen Z yang sedang mendaki di Bukit Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandi Angin. Bagi para penggemar fotografi, Bukit Mandi Angin menawarkan banyak spot yang instagramable. Pemandangan dari puncak bukit, jalur pendakian yang dikelilingi hutan, serta keindahan flora dan fauna di sekitarnya menjadi objek foto yang menarik. Nah, kali ini saya sedang berada di Aula Pesanggerahan, dan di belakang saya ini terdapat sebuah galeri pesanggerahan yang dimanfaatkan oleh pengelola untuk mendisplay hasil olahan bukan kayu. Dan kita akan masuk ke aula atau aula serbaguna yang dimana di sini digunakan oleh para pejabat untuk melakukan rapat dan pertemuan. Dan terakhir, kita dimanjakan oleh keindahan alam hijau. Raya Mandi Angin ini menyimpan banyak cerita yang menarik. Hutan ini menjadi saksi bisu mulai dari zaman penjajahan hingga perkembangan Kalimantan Selatan. Hutan ini merupakan tempat peneliti dan tempat sarana edukasi untuk generasi muda. Yuk kita sekarang belajar lebih banyak mengenai kelestarian hutan serta bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Saya Habibah Bahrulma dari kantor Berita Antara melaporkan.